Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janggi Adausad, asal Kota Pekalongan, jurusan Pemrograman Perangkat Lunak, Mahasantri Petik Angkatan 8 tahun 2020. Di sini saya akan menerangkan tentang pembuatan website saya. Namun, sebelum melangkah menuju pembuatan, kita perlu persiapkan. Yang pertama yaitu web browser yang sekarang saya gunakan yaitu Google Chrome. Yang kedua yaitu text editor yang saya gunakan di sini yaitu Visual Studio Code. Dan yang ketiga, jangan lupa teman-teman, untuk pembuatan website selama kita ngoding itu kita butuh yang namanya teman untuk ngoding, yaitu yang cocok untuk menemani selama ngoding yaitu ngopi biar happy. Nah, oke, langsung saja kita let's go untuk ngoding. Sebelum kita ngoding, kita harus membahas ini dulu, yaitu yang namanya Bootstrap yang kita akan pakai. Inilah Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Teman-teman pasti kan belum tahu ya, itu Bootstrap itu apa. Nah, Bootstrap sendiri yaitu adalah framework CSS ataupun tool untuk membuat aplikasi ataupun situs web responsif secara cepat, mudah, dan gratis. Kemudian Bootstrap sendiri itu menyediakan banyak sekali kelas CSS dan plugin JavaScript yang bisa langsung kita pakai untuk mempermudah kita membuat halaman web seperti menu navigasi, pesan alert, terus carousel, tombol, from, table, dan lain sebagainya. Itu. Terus apa sih kelebihan dari Bootstrap itu sendiri? Yang pertama itu kelebihan daripada fitur Bootstrap itu sendiri yaitu menghemat waktu, cepat untuk dipakai, itu sangat mudah. Yang kedua yaitu tampilan responsif. Nah, Bootstrap sendiri itu tampilan responsifnya itu auto responsif ya, mau di berbagai device, di tablet, kemudian di HP, dan di benda-benda yang lainnya, itu pasti udah auto responsif. Yang ketiga yaitu mudah digunakan. Mudah digunakan apabila teman-teman sekalian pernah belajar dasarnya dulu yaitu HTML, CSS. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar HTML dan CSS, pasti sangat mudah digunakan. Karena cara kerjanya Bootstrap itu sendiri hanya kita tinggal panggil kelas-kelasnya itu. Itu sangat mudah. Yang keempat yaitu kelebihannya banyak template website yang masih menggunakan Bootstrap. Contohnya yang di sini yang pernah saya kunjungi itu website Petik. Ternyata di sini Petik itu masih menggunakan layanan Bootstrap. Kalau kita coba inspect, pasti ada fitur Bootstrapnya nih. Tuh. Kemudian kita buka text editornya ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Mari kita buka text editornya. Kalau saya itu buat foldernya di sini ya, tugas saya sendiri, yaitu tugas 4. Kalau teman-teman belum buat folder, silakan buat folder dulu. Terserah namanya apa, mau disamain boleh. Lalu kita klik kanan, open with application. Nah, ini yang saya buka yaitu menggunakan Visual Studio Code.
Oke, langsung kita buka aja. Loading, sabar ya. Nah, oke. Oke, jika teman-teman sudah buka text editornya, di sini saya udah ada folder-folder lagi ya, CSS, font awesome. Nah, semua folder ini dari mana ini? Nah, ini dari Bootstrap yang tadi itu. Nih, jika teman-teman kunjungi Bootstrap. Bootstrap yang saya gunakan yaitu versi 4. Versi 4. Nih, kita pergi ke dokumennya langsung. Nah, ini ganti versinya, ini kan masih versi 5. Yang saya gunakan yaitu versi 4 ya. 4.0. Nah, setelah udah buka, lalu kita download. Kalau teman-teman mau offline, kalau saya mau menggunakannya sistem offline, jadi harus harus download filenya dulu, CSS sama font awesome-nya itu. Nah, jika teman-teman sudah klik download, pasti nih akan tersediain. Jika sudah, teman-teman tadi ini file downloadnya itu diekstrak, ekstrak here, terus masukin di rename dulu, boleh langsung masukin ke folder yang tadi pertama kali buat itu, teman-teman. Jika sudah, save, lalu kita kembali lagi, lalu kita buka text editornya. Lalu di dalam text editor kita buka bikin file baru yang namanya index.html ya. Nah, jika sudah, kan kita menggunakan fitur Bootstrap versi 4. Langsung saja kita praktekkan apa aja yang yang ada di Bootstrap 4 itu. Oke, dari tampilan pertama kita akan menggunakan start template, yaitu permulaan untuk mengisi sintak daripada HTML itu sendiri. Kita pilih aja yang mana, terserah teman-teman. Kalau saya yang ini, langsung saja di sini copy, nggak usah gini. Langsung di sini di pojok kanan, klik copy, sudah. Lalu kita kembali lagi ke text editor. Kita paste di sini. Nah, jika sudah, nah ini kalau teman-teman online, ini nggak usah dihapus ini. Ini akan mengarahkan yang tadi Bootstrap itu sendiri. Kalau jika teman-teman mau offline ya, tadi online, yang ini online. Kalau offline, kita hapus, ganti di sininya, yaitu kita panggil mana nih, perbesar aja, panggil, hapus dulu di dalam folder CSS ya. Nah, bootstrap.min.css ini sebagai ganti daripada yang online. Kita save, lalu di sininya kita ganti juga ini JavaScript-nya juga, jangan lupa kita ganti. Tadi kan kita udah download ini jQuery di JavaScript jQuery.min. Nah, lalu yang bawahnya ganti juga, semuanya ganti. Ini popper.min.css, popper. Nah, kemudian semuanya JavaScript bootstrap.min.css. Jika sudah, save, lalu kita buka di tab browser. Apakah sudah muncul? Oke ya teman-teman, ini udah muncul.
Jika sudah, apa sih yang mau dibikin, seperti apa gambaran, apa saya mau bikin website itu? Baik, website yang saya akan buat itu seperti website ini ya teman-teman, persis dari halaman home-nya, kemudian kita coba klik ini. Nah, halaman detail kita akan buat yang sama. Kemudian kita coba ke sejarah, gini tampilannya. Kita akan buat persis sama persis seperti ini ya, tuh. Kemudian yang terakhir kontak, simple. Ini website yang akan saya buat seperti ini. Sekarang kan masih tampilannya masih kosong, hanya ada tulisan hello world saja. Mari kita buka teks editornya lagi. Nah, di sini kita langsung pakai Bootstrap. Kita cari dulu komponen yang ada di Bootstrap itu apa saja. Cari navbar. Nih, navbar. Klik. Lalu pilih teman-teman, yang mana yang mau kita pakai. Yang ini, terus banyak apa yang ini, terserah sesuai selera dari teman-teman sendiri. Kalau saya mau pakai yang paling atas ya, yang ini. Kita copy. Nah, kopinya di sini aja. Udah sangat mudah. Lalu kita masukkan ke teks editornya. Lalu kita paste di sini. Ini H1-nya kita buang aja ya, buang. Lalu ganti header. Nah, ini header. Di dalam header kita bikin kelas yang namanya container untuk membungkus yang tadi kita copy. Lalu kita paste di dalam container ini, kelas container ini. Paste, lalu kita save. Apakah udah ada perubahan? Tuh, ya kan teman-teman? Udah ada. Terus kita buat navbar seperti ini. Kita buat ini gambar. Ini teman-teman kalau belum kalau di saya kan saya udah persiapannya nih. Ada folder image gambar yang daripada yang saya butuhkan di sini. Kita harus download gambarnya terlebih dahulu, lalu masukkan dalam satu folder yang sama biar kita carinya enak. Nih, banyak gambar di sini. Maka teman-teman kalau pingin biar sama gambar seperti ini, silahkan download dulu. Lalu masukin folder dalam satu folder yang di sini saya yang mengasih nama, yaitu namanya image. Ketika sudah, lalu kita buat halaman ini ya, halaman ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan bikin navbar, samain persis. Kemarin kita sudah berhasil menampilkan navbar tersebut. Kemudian kita bikin yang serupa dengan navbar tersebut. Oke, jika sudah, buka teks editornya. Di sini masih brandnya masih navbar, kita ganti image. Oke, di sini navbarnya kita ganti image. Caranya gimana? Kita masukin gambarnya, image, seret di folder image slash kita masukin logonya ya, logo. Coba save. Apakah udah berubah? Oh, berubah, tapi ukurannya masih besar. Ukurannya masih terlalu besar, lalu kita kecilkan di sininya aja nih. Di sini. Width buat lebarnya kita lebar bikin 100 pixel aja. 100 pixel. Kemudian tingginya height kita bikin 80 pixel. Coba kita save. Tuh,
sama ya, sama. Lalu kita bikin home sejarah kontak, dan yang sininya baru ganti semua nih, home sejarah kontak. Oke. Oke, kita bikin home sejarah kontak di sini. Kita bikin home, ini udah satu home, kemudian di sini sejarah sejarah, kemudian yang ini item drop down buat itu ke bawahnya hapus saja, hapus. Kemudian ininya ganti kontak. Lalu kita save. Apakah udah berubah? Sudah ya, tinggal ganti ikonnya. Di sini ikonnya dan warnanya biru, ini masih warna hijau. Kita ganti di sini. Kita cari icon dulu di font away some, cari. Kalau gini baru namanya pencarian ya, bahasa Inggrisnya kan search. Kita cari icon, cari, lalu sudah ketemu. Tinggal teman-teman mau yang mana, pilih. Kalau saya mau pakai yang ini saja, yang simple. Lalu kita langsung klik sini aja, langsung copy otomatis. Lalu setelah di copy kita masukin di sini ya, paste. Lalu warnanya kita ganti, yang tadinya hijau kita ganti primary. Dari mana kok saya tahu warnanya primary itu? Dari Bootstrap itu sendiri. Ternyata salah, belum nampil ya. Kenapa kok belum nampil? Karena di sini kita belum cantumin link yang mengarahkan ke font away some-nya. Kita tambahkan saja di sininya link di dalam folder font away some, ada CSS, kemudian kita yang almin aja, al.css keseluruhan, al.css. Oke, save. Ya, gini ya teman-teman, udah berubah, udah sama. Lalu di sini warnanya putih, sedangkan ini agak biru warnanya. Kita hapus saja warnanya, berarti di kelas navbarnya itu. Nah, di sini bg like. Nah, bg like-nya kita hapus, lalu save. Tuh, udah sama ya teman-teman. Tuh. Lalu kita akan bikin slide. Gambar di sini. Oke. Kita akan bikin slide, lalu masuk lagi ke text editor, ke bawah. Ini udah selesai ya, yang kontainer udah selesai. Di bawah header kita akan buat slide tadi. Namun seperti biasa kita kasih judul dulu. Kasih judul yaitu awal slide. Kita komen, lalu copy buat akhirnya. Awal slide akhir. Kemudian jangan lupa juga di dalam slide itu kita bikin kelas bikin section dulu.
Di dalam section kita bikin div kelasnya yaitu Jumbotron. Nah, gini. Lalu kita cari select ini gimana caranya. Itu kita pergi ke Bootstrap itu sendiri. Pergi ke Bootstrap, cari dokumentasinya. Tapi yang versi 4 ya. Yang saya gunakan kan Bootstrap versi 4. Jangan lupa. Versi 4 dokumentasi sudah. Lalu kita pergi ke komponen. Setelah pergi ke komponen kita akan cari yang namanya Jumbotron. Nah, di sini tinggal pilih mau yang seperti apa kita pakai, seperti ini apa yang ini. Namun saya mau pakai yang paling yang atas ya, yang ini. Copy, lalu kita ke text editor lagi. Paste di sini. Tuh, coba kita save. Apakah sudah tampil? Sudah ya teman-teman, sudah tampil. Namun belum ada gambarnya, masih hanya tulisan. Lalu kita akan tambahkan gambar dan tulisan seperti ini persis. Oke, kita ke text editor lagi. Oke, di text editor lagi kita ke atas dulu. Ini kan masih menggunakan Bootstrap sendiri. Yang satu lagi kita akan buat style.css punya file punya kita bikin sendiri ini. Di sini saya udah bikin style.css. Teman-teman boleh bikin css style.css, kita arahkan situ. Setelah pergi ke setelah kita cantumin link CSS nya, lalu kita sini kita akan tambahin, yaitu kita panggil Jumbotron bg. Terus kita di sini ininya teksnya warnanya putih ya. Baru kita panggil lagi text weight itu baru teksnya warnanya putih. Kemudian posisi teksnya itu berada di tengah, baru text center. Jika sudah, ini kita ganti menjadi kontainer biar supaya lurus dengan ini konten kita itu. Lurus kontainer. Lalu tulisannya kita akan copy saja ya. Copy dari sini. Ayo ngaji kita copy biar cepat. Lalu kita masukin ke sini, di sini. Kemudian yang Arabnya juga kita copy kan. Copy. Paste lagi di yang di bawahnya bari. Paste di sini. Terus ini kita nggak perlu ini kebanyakan. Kemudian satu tulisan lagi di sini, copy lagi, masukin di sini. Setelah itu kita save. Ini kita hapus.
save. Apakah udah berubah? Tuh, sama nggak teman-teman? Tuh, jika sudah, oh ini kurang padding, ini padding kita akan tambahin, yaitu di sini kita akan tambahin padding top di kontainer aja ya, di kontainer supaya agak ke bawah. Padding top kita tambahkan 5 saja, 5. Lalu di sini biar di sini kita tambahin padding topnya 4. Lalu Imam Ghazalinya kita tambahin paragraf 1 lagi. Imam Ghazali, saya mau tulisan yang Arabnya agak gede ya, berarti kita pakainya H2 aja, H2 sini juga H2. Oke, kita sininya kita Imam Ghazali, copy aja biar cepat. Dari sini Imam Ghazali, copy, masukin, lalu save. Apakah sudah berubah? Oke, udah sama ya teman-teman, udah sama. Oh, Imam Ghazalinya agak tebal warnanya, agak tebal. Kita kasih agak tebal, berarti kita kasih itu aja ya, apa, bold itu sini. Ulang kasih bold, lalu ininya pindah. Oke, coba kita save. Apakah sudah berubah? Oke, udah tebal, udah sama ya. Udah sama. Oh, ini tulisannya gede nih, di antara mengagungkan ilmunya. Oke, kita gedein dengan tambahan kasih kelas. Di sini aja kasih kelas leading, save. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah pas ya, sudah pas. Udah sama ya teman-teman. Jika sudah, kita akan membuat oh, ini masih syarat, belum cari kitab. Oh, mari kita akan pergi ke atas dulu. Di sininya kita ganti tulisannya menjadi cari kitab ya, cari kitab. Di sini pledge holder, cari kitab, lalu kita nggak usah dah, segini aja, save. Oh, oke, udah sama. Lalu kita akan setelah membuat ini slide sudah berhasil, kita akan membuat judul kajian kitab sini. Nah, gini ya, akan membuat ini. Lalu kita pergi ke text editor lagi. Oke, kita langsung pergi ke text editor. Di sini kita akan membuat seperti ini ya, judul kajian kitab. Lalu seperti biasa, sebelum kita buat, kita bikin komenan dulu. Berarti awal konten ya, awal konten kita komen, copy, paste di bawahnya.
ganti akhir konten, akhir konten. Oke, di dalam konten tersebut kita bikin kelas kontainer ya, kontainer. Lalu di dalam kelas kontainer kita akan membuat kolom ya, berarti harus row. Kita buat kelas row dulu, kelas row. Kemudian di dalam kelas row kita bikin total di Bootstrap itu dari sini sampai sini itu 12 kita akan bikin dibagi 4, jadi 3 ya, jadi 3. Oke, kita akan bikin kelas lagi, call md 3. Setelah itu kita cari dokumen Bootstrapnya, yaitu di cut. Nah, kita cari yang sesuai selera. Saya menggunakan yang atas saja, yang gampang dicari, yang ini. Kita tinggal copy, lalu masukkan ke text editornya. Di sini pastekan sini, lalu kita coba save dulu. Apakah sudah berubah? Oke, udah ada satu ya. Tinggal kita copyin. Di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kita copy pastein sampai 8 kali. Kita copyinnya dari call md3 nya ini, copy, lalu save nya paste di bawahnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah, lalu kita save coba. Oke, udah ada 8 ya teman-teman. Oke, baik, kalau gitu kita masukin gambarnya. Nah, gambar yang pertama yaitu Adkar Nawawiyah, ini Adkar Nawawi. Yang kedua Arba'in Nawawi. Kita masukin gambar. Yang pertama, yang awal konten sini. Nah, ini ada cut image, kita masukin di sini, masukin yaitu di dalam vulgar image, kan saya buatnya di dalam vulgar image. Kemudian yang Adkar mana ini. Nah, setelah itu kita save, coba apakah gambarnya udah muncul. Oke teman-teman, udah muncul. Namun ini masih dempet-dempetan. Ntar kita masukin gambar terlebih dahulu. Yang kedua itu Arba'in Nawawi. Kayak tadi image Arba'in Nawawi. Yang ketiga apa sih? Bidayatul Hidayah. Yang ketiga Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Yang keempat Bulughul Maram. Bulughul Maram. Yang kelima itu I'anatul Talibin. Image I'anah. Yang keenam Naswail Libad. Yang ketujuh itu Riyadus Shalihin. Yang terakhir itu Ta'lim Ta'lim. Oke, lalu kita save, coba running. Oke teman-teman, ini masih belum rata semua dan masih pada dempet. Lalu caranya gimana?
kita kasih padding, kalau enggak margin aja di dalam call MD3 ya. Di dalam call MD3 kita tambahin margin button, kita kasih 3 aja, coba kasih 3, lalu save. Ini udah agak ada jarak dikit, tinggal yang lainnya juga sama, kasih margin button 3. Kita copy aja biar cepat. Copy, kita paste di sini, paste lalu save. Oke, udah ada marginnya semua. Lalu gambarnya biar kita rata semua itu gimana? Gambarnya kita kasih ukuran di height-nya. Nah, mana awal konten. Di sini kita kasih height tingginya biar rata semua. Kasih ukuran berapa ya? 350 mungkin. Pixel, jangan lupa kasih pixel. Oke, ada iklan. Kasih 350. Coba kita running. Segini, kita bikin ukuran yang segini semua. Berarti kita copy height-nya, lalu pastein lalu paste di sini, samain semua. Oke, save. Tuh kan, gambarnya udah rata. Tinggal ini kan, di sini ada jaraknya tuh, ada jarak dari gambar satu ke gambar yang lain tuh ada jarak dikit. Kita masuk ke gambarnya lagi, kita di mana nih, awal konten. Oke, kita akan buat judulnya dulu. Judul seperti ini. Judul kajian kitab. Di dalam kontainer berarti ya. Di dalam kontainer kita bikin div lagi, bikin kelas div, lalu kasih kelasnya yaitu teksnya di tengah, baru text center. Kemudian kita kasih margin, langsung margin ke bawah, margin buttonnya kita kasih 4. Lalu di dalam sini kita kasih heading 1 ya, buat tulisan judul kajian kitab. Judul kajian kitab. Oke. Lalu kita save. Oke, udah sama. Kemudian di sini gambarnya kalau kita klik akan mengarahkan ke detailnya. Berarti di dalam gambar itu harus ada link ya. Link, kita kasih linknya dulu. Di kelas row kita kasih style, kita panggil link A ya, link A. Kemudian di sininya kita kasih link. Di bawahnya kolom MD3 kita kasih ref untuk mengarahkan ke detail. Namun kita belum bikin linknya itu sendiri. Lalu A nya itu kita, penutupnya kita taruh di setelah ini. Oke, kita paste aja
samain semua, copy paste aja. Oke, kita kasih penutupnya di sini. Oke, manual ya satu-satu. Oke, jika sudah kita save, kita lihat perubahannya. Oke, udah sama ya, tinggal ini nih jaraknya. Bentar, kita panggil dulu. Setelah itu kita ganti dulu ya nama-nama kitabnya. Card title ganti seperti ini, Adhkar Nawawi gini. Kita copy aja lah, copy, lalu masukkan di sini ya, Adhkar Nawawi ada di sini. Adhkar Nawawi, coba kita save. Oke, udah sama. Kemudian di sininya card title-nya samain dulu ya, samain semua dulu. Arba'in Nawawi kita copy, masukin. Kemudian video dulu itu ya. Copy paste aja biar cepat. Ke klik terus nih. Oke, selesai, kita save. Oke, namanya udah ganti masing-masing. Lalu gimana? Kita buat Adhkar Nawawinya biar tebal nih, tulisannya tebal. Kemudian di sini kita kasih bold aja, bold biar tebal.
Oke. Satu lagi. Oke, lalu kita save. Apakah udah berubah? Oh, satu lagi nih. Yang lainnya udah tebal semua. Tinggal satu lagi atas ketinggalan. Oke. Oke, save. Ya, udah berubah ya, teman-teman. Oke, buat apa? Ngatur gambar satu sama gambar lain biar kita kasih jarak, kita buka codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata dari bawaan Bootstrap sendiri itu ada nama style width. Width itu buat lebarnya. Kita hapus aja ini. Kalau ini masih ada lebarnya, maka masih diatur oleh Bootstrap. Kita hilangkan aja. Hilangkan semua, hapus. Stylenya hapus. Oke, lalu save. Apakah berubah? Tuh kan, bener. Gini jadi teman-teman, udah sama persis. Lalu kita, oh ini tulisannya ganti selengkapnya ya. Tulisannya ganti selengkapnya. Kemudian ditambahin font awesome. Awesome ini ya, tanda panah. Kita cari dulu font awesome-nya biar sekalian gantinya. Font awesome berarti apa ya? Nama ikonnya itu. Oke, nama ikonnya itu buat pindah halaman itu next. Coba kita cari. Next. Kok NE. Next. Nah, ini. Tinggal teman-teman mau pakai mana, yang ini. Kalau saya mau pakai yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Kita copy, lalu masukin ke text editornya dari atas. Mana nih? Jauhan. Nah, sini di bawah ini go software. Nih, kita ganti selengkapnya. Selengkapnya. Lalu masukin yang tadi kita copy. Udah. Lalu kita copy aja biar cepet. Lalu kita di bawahnya tinggal paste di sini. Oke, lalu kita save. Apakah berubah? Oke ya, teman-teman, udah berubah. Tuh, udah agak sama ya. Lalu langkah selanjutnya ini tulisannya biarin aja nih. Langkah selanjutnya kita akan bikin, nah, previous ini. Kita ke text editor lagi. Yang tadi di minimize aja nih, yang konten awal konten itu, biar kita nyarinya agak gampang. Nah, di sini kita komen, terus di bawah sini kita bikin
namanya awal previsius, awal previsius. Nggak usah bikin ini, cuman kecil, langsung ke bootstrap kita. Oke, kita langsung ke bootstrapnya aja. Kalau teman-teman di sininya mau tambahin komen nggak apa-apa, berarti di sini awal itu kayak itu previsius itu namanya pagination. Kita komen, lalu kita bikin akhirnya juga, copy akhirnya, akhir, oke. Lalu kita ke bootstrapnya, cari yang namanya pagination. Nah, ada ini. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana yang mau dipakai. Nah, di sini kita samain aja ya. Di sini makainya yang previsius. Berarti kita cari kok ini sih teks bootstrap. Nah, yang ini nih, teman-teman. Kita copy lalu masukin ke awal ini. Paste di sini lalu save. Apakah berhasil? Oke, teman-teman ya. Udah berhasil. Lalu kita pingin di tengah dan jaraknya ada jaraknya. Kita ke text editornya. Oke. Di sini kita ini masih kosong ya. Kita pakai page apa ya? Pagination example aja ya, buat contoh example. Oke, kemudian di bawah ininya UL nya kita kasih kelas apa, kita panggil lagi untuk untuk biar rata, justify content, justify content biar ke tengah, tambahin lagi center. Lalu kita kasih margin untuk ke atasnya, berarti margin top berapa nih kira-kira? 3 coba 3. Lalu kita save, teman-teman, save. Oke, apakah udah berubah? Oke, udah berubah ya teman-teman tuh. Udah berubah. Kemudian biar di nextnya ada tanda ininya lagi, tinggal tambahin copy yang dari itu aja tadi ya. Ini copy dari sini, copy, lalu ini kita tutup lagi aja, kita paste di sini next. Oke, lalu save. Apakah udah berubah? Oke ya teman-teman, setelah bikin previsius kita akan bikin ini visi misi. Nah, ini kita pakai Jumbotron. Oke, kita ke text editor lagi ya. Kita akan membuat ini yaitu dengan menggunakan kelas Jumbotron. Lalu kita di sini bikin seperti biasa bikin komen dulu, awal Jumbotron. Lalu komen, copy, pas di bawahnya, akhir. Lalu kita panggil di bootstrapnya. Nah, di sini cari yang namanya Jumbotron. Nah, di sini. Lalu kita pilih
yang tadi yang atas yang ini, sekarang yang kedua yang ini, panggil yang ini, lalu paste. Coba kita refresh. Oke, udah ada teman-teman ya, nih udah ada. Lalu kita akan isi seperti ini ya, visi misi sama ini. Oke, kembali lagi ke text editor. Oke, nah di sini kita akan bikin namanya visi dan misi. Kita bikin div dulu buat pembungkus dengan apa kelasnya, yaitu tulisannya biar ke tengah semua ya, text center. Kemudian kita kasih padding bottomnya yaitu 5 biar agak jauh. Terus di bawahnya kita akan buat yaitu visi yang pertama ya, kita pakai H2 aja, visi dan misi. Oke, isinya kita pakai paragraf. Isinya kita akan copy aja ya biar cepat. Copy isi visi. Nah, kita copy lalu paste di sini. Kita rapikan dulu biar enak. Lalu di sini kita kasih BR untuk spasi. Lalu kita heading 2 lagi untuk misinya, misi. Kemudian isi daripada misi kita apa, pakai paragraf lagi. Berarti ada 3 paragraf. Kita masukin aja yang pertama, copy, masukin. Kemudian paragraf lagi yang kedua, copy lagi, masukin lagi. Kemudian paragraf terakhir, copy lagi. Oke, kemudian kita refresh, save. Apakah sudah berubah? Oke ya teman-teman, udah berubah. Kemudian kita akan bikin ini ya, ini gambar logo tadi yang di atas sama seperti tulisan ini. Nah, kita ke text editor lagi, berarti di sini di bawah. Oke, di sini berarti kita ini H1 sama paragraf kita akan hapus saja, lalu di dalam div container ini kita akan buat ini gambarnya, berarti apa, pakai call md lagi. Ini call md 4, sini 8 ya. Ya gitu. Kita bungkus lagi div dengan nama kelas call md 4 yang sebelah sini 4, buat gambar 4. Lalu kita bawahnya bikin kelas lagi yaitu call md 8. Oke, setelah itu yang call md 4 nya kita akan isi gambar ya, image. Kita masukin langsung image nya yaitu berapa ya, image. Kita ke folder dulu, image, lalu logo ya, logo ini, logo. Kemudian ukurannya kita atur juga. Kita coba panggil itu aja, kelas. Kita panggil image thumbnail.
thumbnail ini, thumbnail. Kemudian di kalau MD8 kita akan beri judul dulu, kok AHR sih, heading 2, kita copy paste aja ininya, heading 2 ini copy masukin, lalu di bawahnya kita kasih paragrafnya kita kasih kelas biar tulisannya agak gede dengan nama kelas dulu, kelas lead. Oke, lalu kita copy aja tulisannya. Nah, oke, lalu paste. Setelah itu bawahnya lagi kita akan membuat button ya, seperti ini. Nah, selengkapnya kita akan buat button dengan tipenya yaitu tipe button. Kemudian kelasnya kita kasih kelas btn button, btn apa nih warnanya, biru aja ya, primary. Kemudian di sini selengkapnya tulisannya, lengkapnya, selengkapnya. Nah, untuk nextnya itu kita bisa menggunakan ini nih. Nah, kita copy dari yang atas tadi biar cepat, lalu taruh sini. Oke, nice. Kita save. Apakah udah berubah? Oh, masih di bawah. Kenapa nih teman-teman? Coba kita lihat. Oh, di sini kurang row ternyata. Harusnya ada kelas row. Row itu buat kolomnya ya teman-teman, buat membuat tabel itu dengan kelas row. Kita paste di bawah sini. Iya. Oke, kita coba save. Coba kita jalankan. Oh, tuh kan teman-teman. Oke, udah sama ya teman-teman. Udah sama. Ini tuh gambarnya gede, berarti tinggal kita atur aja sesuai selera. Oke, mungkin gini aja. Lalu kita akan bikin footer. Nah, ini footer seperti ini. Oh, ini backgroundnya warnanya putih ya. Udah bikin like, backgroundnya warnanya apa nih? Oke, kita lanjut akan membuat yang namanya footer. Kita ke text editor, biasa kita kasih komen dulu, awal footer. Nah, kita komen, copy, paste di bawahnya. Akhir, ganti tulisannya, kita ganti akhir footer. Oke, baik, di footer kita bikin yang namanya footer ya. Atau kan udah ada footer, kita kasih kelas dulu, kelas kita panggil ini warna begitu, kita manggil di dalam style yang kita buat sendiri ini. Terus di dalamnya kita kasih div untuk pembungkus. Nah, kelasnya yaitu kita pingin footernya di tengah ya, berarti text center.
text center, kemudian warnanya putih, berarti text width. Oke, coba di sini ya kita akan namain footernya itu copyright aja ya, yang umum, copyright copyright. Kemudian biasanya ada logo C di itu, hanya copy. Nah ini, kemudian tahunnya aja lah, langsung tahun 2020. Oke, coba kita save. Udah ada teman-teman ya, udah ada. Pas ini warna BG di dalam style CSS saya nih, warna BG itu. Nah ini saya pakai warna background, yaitu gradasi warnanya. Gradasinya dari mana, dari kiri ke kanan, dari sini ke sana arahnya, dengan warna yaitu yang pertama dari biru menuju ke warna hijau. Ini style CSS yang saya buat tambahan. Kalau kita ambil dari Bootstrap semua agak susah ya, harus kita kombinasikan CSS kita biar kita agak lebih paham lah. Oke teman-teman, akhirnya halaman pertama kita sudah jadi. Dari kita menampilkan navbar, slide, kemudian bikin ini judul kajian kitab. Nah kemudian visi sampai dengan footer. Footernya ini masih kekecilan ya teman-teman. Kita ke atasin dulu, sebelum kita tutup kita ke atasin dulu ke indeks. Baru kita tambahin di sini yaitu padding top biar ke atas. Padding topnya kita 3 aja, karena dari tadi kita 3 terus. Coba kita save. Save gini, kasih padding button. Coba padding button 3. Oke teman-teman, ini masih ada putih gimana? Ini kasih padding ini yang di atasnya. Oke, kita coba refresh. Oke gini ya teman-teman. Mungkin cukup pertemuan awal kita. Sampai berjumpa besok berarti kita akan membuat halaman selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk tetap ikuti video yang lainnya, tetap di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.